Sayangnya di persidangan salah satu yang sangat kami sayangkan adalah dari awal sampai akhir tidak pernah diputar video aslinya di persidangan. Padahal kasus ini berasal dari video itu, tapi tidak pernah. Jadi videonya nggak pernah dipasang? Ada dipasang, cuma ditunjukkan sesuai dengan BAP yang disiapkan oleh penyidik, Bang. Jadi ada 5 segmen cuplikan. Saya khawatir itu bukan video otentik yang bisa dijadikan barang bukti. Nah, kamu sendiri nggak minta pasang videonya? Ada, Bang, beberapa kali kita sampaikan melalui PH juga. Sayangnya kan sidang karena ada pandemi COVID ini dilakukan secara online. Kita udah mengajukan secara offline, tidak disetujui. Akhirnya banyak gangguan suara, terutama suara ya, suara, terus gambar, sinyal-sinyal itu putus. Makanya saya titipkan ke istri saya, karena istri saya yang selalu hadir di persidangan. Saya titipkan ke PH juga untuk bisa disampaikan, diperjuangkan agar video aslinya bisa dapat diputar. Tapi berulang kali tetap ditolak. Yang nolak siapa? Hakimnya ya? Iya, hakimnya. Indonesia di mana hukum berada. Indonesia sedang darurat hukum keadilan. Yang menjadi permasalahan terhadap kasus ini adalah video. Lalu kenapa videonya tidak pernah diputar di persidangan? Jadi tentu sangat mengkhawatirkan, terutama sangat merugikan kami sebagai pihak yang dilaporkan, yang didakwakan melakukan kesalahan. Sehingga akhirnya saya mencoba juga, saya melampirkan pada saya lalu karena tidak pernah diputar di persidangan, lalu pada sidang keterangan terdakwa, pada sidang pembelaan atau pledoi, saya melampirkan beberapa poin yang menjadi bukti kata-kata saya yang saya sebutkan di sana itu benar. Ya, saya lampirkan juga di halaman pertama. Ini semuanya diserahkan ke 3 hakim, masing-masing dapat 1 bundel bukti ini. Lalu ke JPU 1, Panetera 1, PH dan saya. Di sini saya lampirkan CD berisi video asli live streaming tersebut. Di sini juga screenshot dari hasil-hasil yang muncul dari aplikasi resmi yang kami pakai. Lalu surat-surat dari Komnas HAM, Ombudsman, ini juga dilampirkan semua. Lalu di sini juga di bukti T20 saya juga menampilkan print out screenshot website Isamsat BPPRD Provinsi Sumatera Utara. Sengaja saya lingkarin di sini untuk memperlihatkan kepada majelis hakim bahwa website yang kami pakai itu adalah aplikasi resmi. Ini yang kami pakai terhadap BK 1212JG. Contohnya ya di sini ya. Ini lalu saya bacakan 3,7 juta waktu itu. Ini untuk membuktikan bahwa aplikasi yang kami pakai tidak sesuai dengan yang didakwakan, karena yang didakwakan hanya disebutkan bahwa kami menggunakan USSD bintang 368 bintang 117 pagar. Sedangkan ini tidak pernah terungkap di BAP ataupun di dakwaan. Dan ini menjadi fakta persidangan. Kami sebutkan bahwa ada aplikasi atau website di Samsat BPPRD yang tidak disebutkan. Kami menggunakan 2 aplikasi. Ini saya lampirkan di surat bukti yang saya lampirkan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Di sini jelas ini ada website dengan alamat bpprd.sumutprop.go.id. Ini milik pemerintah, resmi milik pemerintah. Lalu di bukti T21 saya juga melampirkan screenshot berita kompas.com tentang USSD bintang 368 bintang 117 pagar. Ya, di screenshotnya Rabu 28 November 2018, penjelasan polisi mengenai layanan cek kendaraan bintang 368 dan bintang 368 bintang 1 pagar. Nah, di Kompas ini menjelaskan bahwa USSD ini merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel dan hanya ada di 2 polda,
yaitu Polda Metro dengan Polda Sumut. Makanya teman-teman yang dari daerah lain di luar dua Polda ini tidak bisa menggunakan USSD ini. Ini juga yang diabaikan, ini juga kita lampirkan. T22 printout samsat pembayaran PKB Honda Jazz BK1212JG tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017, 2018 sampai 2019 pembayaran pajak dilakukan setelah jatuh tempo, bahkan ada yang sampai 19 hari ya. Lalu baru pada tahun 2020 dilakukan tepat di hari terakhir setelah kami live streaming di Samsat. Patut diduga oknum melakukan pembayaran setelah mengetahui adanya video tersebut. Lalu pada bukti T23 saya juga melampirkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang menandatangani petisi yang pada bulan Maret lalu baru ada ditandatangani sebanyak 30.100 tanda tangan. Saya tidak tahu sekarang update-nya berapa. Yang ini petisinya dibuat oleh orang, saya tidak tahu siapa, tapi mungkin aktivis lain atau orang yang mendukung atau yang mengetahui kegiatan saya selama ini dan mendukung yang pasti. Petisi ini dibuat oleh orang tersebut dan pada saat itu sudah 30.100 tanda tangan. Ya, ini membuktikan banyaknya dukungan terhadap saya dengan judul #SaveBenny aktivis dibungkam dan dibuih karena banyak mengungkap kendaraan bodong polisi. Di sini tidak disebutkan oknum. Kalau saya yang buat, saya selalu gunakan kata oknumnya. Lalu di halaman terakhir kita juga melampirkan sebagian kecil dari komentar-komentar yang ada di beberapa channel YouTube ataupun Instagram yang kita ambil dari puluhan ribu komentar positif terhadap pahlawan anti pungli di media sosial. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang terutama yang selama ini mendukung saya dan memberikan komentar positif. Banyak sekali komentar yang disampaikan di sini. Ya, yang menyebutkan bahwa saya pahlawan kebenaran, pahlawan anti pungli, pejuang anti pungli. Di sini disebutkan salah satunya oleh Yusuf Bayu. Bagi saya, Bang Benny adalah pahlawan bagi masyarakat di jalan raya. Ada komentar lain. Orang seperti Bang Benny, Edward sayang banget sama Polri. Ingin Polri berwibawa dan bersih dengan segala risikonya. Ini benar sekali teman-teman. Di sini juga ada yang berkomentar, Kang Bek, saya sering lihat ini konten Bang Benny, masyarakat yang mencerdaskan masyarakat dengan konten mendidik. Pantas lama sudah nggak ada kontennya, ternyata lagi dikerjain oknum. Yang sabar ya Bang, buat keluarga, mesti disupport oleh masyarakat kasus ini. Lalu ada komentar dari Dadan Wiguna, bebaskan Bang Benny dan Bang Junior, pahlawan pemberantas pungli. Lalu ada komentar dari Yana, semoga sehat Bang Benny, padahal edukasi bagus di YouTube-nya, sayang dihapus semua videonya. Lalu ada komentar dari Rifan _SC, Benny Edward adalah the real hero, pahlawan anti pungli yang kontennya selalu dinanti-nanti. Namun karena kasus ini beliau akhirnya dipenjara. Semoga beliau aman-aman saja. Mari sama-sama kita doakan beliau semoga baik-baik saja. Dan setuju, like dan komen, amin. Lalu ada komentar dari Joni Apriyadi, saya adalah salah satu subscriber Bang Benny. Semua video yang diunggah merupakan edukasi, informasi dan membantu institusi Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang korup, kotor, pungli dan harus dibela. Semoga Pak Kapolri segera tindak tegas jajaran oknum yang meruntuhkan integritas Polri. Ini sangat mewakili saya ya. Ada komentar juga dari Ali Mujaya, semangat Bang Benny, di mata Tuhan Bang Benny adalah tidak kalah, di mata kami Bang Benny adalah pahlawan. Lalu ada komentar dari Yori Aulia, Bang Haris tolong Bang Benny, dia adalah pahlawan negara ini, jangan dibiarkan
menyaksikannya. Meronta hati kami mendengar Beni ditangkap, kasihan negeriku ini penguasa menindas rakyat. Lalu ada komentar dari Ade Dedi, tanpa seorang pahlawan, Bang Beni Edward dan Joni Nainggolan, relawan aktivis anti pungli. Lanjutkan. Ya, banyak sekali komentar-komentar yang positif. Ali Mujaya lagi, Bang Beni adalah orang baik di mata kami, Bang Beni adalah pahlawan. Lalu ada komentar dari MNC Bandung, saya suka cara Bang Beni memberikan pengetahuan warga yang nggak tahu menjadi tahu. Lalu ada komentar dari Mila, Beni Edward is the real hero. Lalu ada komentar lainnya, Sofian Khalid, Beni Edward adalah pahlawan lalu lintas. Semoga perjuangan Bang Beni tercatat sebagai jihad. Komentar dari Menik Sabta. Jadi, kenapa saya lampirkan sebagian kecil dari komentar-komentar saya ke netizen yang mendukung saya? Karena saya berharap ini membuktikan kepada majelis hakim bahwa yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa ini bukan orang yang salah, ya. Saya terutama hanya difitnah, BAP saya dirubah, kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulut saya terhadap mobil BK1212JG tapi di BAP rekan saya ditambahkan seolah-olah saya mengatakan, dan saya sudah membuktikan di video-video sebelumnya, kita sudah lihat sama-sama. Nanti teman-teman yang belum lihat mungkin bisa lihat, saya akan sertakan link di kolom deskripsi bahwa saya difitnah, banyak kejanggalan terhadap kasus ini dan dipaksakan. Saya tidak pernah mengatakan nunggak, tapi dikatakan menunggak dari mulai tahap penyidikan hingga rentetan terus sampai ke salinan putusan, itu banyak sekali yang janggal. Ya. Karena itu saya lampirkan ini berharap semoga mata hakim terbuka untuk melihat bahwa orang yang didakwa ini tidak bersalah. Apa yang kami lakukan semata-mata demi kepentingan umum, membantu program Bapak Presiden, Bapak Jokowi dalam hal pemberantasan pungli, mendukung program pemerintah, membantu Polri dalam hal ini Propam untuk menjaga nama baik Polri, citra Polri agar tetap baik di mata masyarakat. Karena saya meyakini selama ini di tiap video saya selalu menyebut kata oknum, karena saya pribadi bahkan sampai detik ini meyakini bahwa yang seperti itu tidak semua anggota Polri, karena keluarga saya sendiri banyak juga yang anggota Polri. Ya teman-teman, bahkan abang saya juga ada yang bekerja di Polrestabes Medan dan pangkatnya sekarang sudah kombes. Ya, ketika saya ditangkap pun beliau ini seorang direktur di sana, tapi memang sayangnya beliau tidak melakukan apa-apa untuk membantu saya. Tidak tahu kenapa. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Tujuan kami ini baik. Seharusnya hakim matanya terbuka dan tidak memutus kami bersalah dengan banyaknya fakta yang kami ungkap di persidangan. Banyak hal yang dikesampingkan, sebundel barang bukti yang saya lampirkan, pendapat ahli, saksi ahli pidana, fakta-fakta lain yang sebelumnya sudah saya jabarkan satu persatu. Semoga keadilan masih bisa didapatkan nanti di upaya hukum terakhir melalui peninjauan kembali. Mohon doa dari teman-teman semua.